Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar. Untuk topik kali ini saya akan mengulas yaitu di sistem akuntansi utang. Jadi dalam kita belajar untuk di sistem akuntansi utang, perlu kita pahami bahwa di topik kali ini tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu menganalisis sistem retur pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mampu menganalisis sistem akuntansi dari utang. Dua hal itu yang ingin kita capai untuk pada ulasan kali ini. Jadi, kenapa mengawali di sistem akuntansi utang? Perlu kita pahami yang namanya di sistem retur pembelian. Jadi perlu dipahami bahwa utang itu kan sebuah kewajiban perusahaan yang timbul akibat adanya transaksi pembelian secara kredit dan harus dibayar tepat waktu. Dan kemungkinan pada saat kita misalnya membeli barang secara kredit, ada barang yang harus dikembalikan. Sehingga itu kalau dalam akuntansi namanya di retur, dikembalikan pembelian. Untuk itu hal yang pertama kita perlu pahami apa sih sebenarnya sistem dari retur pembelian itu. Jadi sistem retur pembelian itu digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Ingat, yaitu sistem yang digunakan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pemasok. Intinya, bagaimana sih prosedur yang terkait dengan pengembalian barang tersebut? Karena kita berbicara terkait dengan di sistem retur pembelian. Jadi yang perlu Anda pahami dalam sistem retur pembelian di situ adalah di fungsi yang terkait. Apa saja sih fungsi yang terkait dengan retur pembelian? Untuk mengembalikan sebuah barang yang sudah kita beli, apa saja yang terkait? Jadi di antaranya ada di fungsi gudang, fungsi pembelian itu sendiri, fungsi pengiriman, dan fungsi dari akuntansi. Itu adalah gambaran dari sistem retur pembelian. Jadi di mana masing-masing fungsi tersebut memiliki peran masing-masing, sehingga dalam aktivitasnya akan mampu terbentuk dengan baik apabila fungsi-fungsi yang terkait tersebut itu dilaksanakan. Maka tidak kalah penting dalam sistem retur pembelian itu menyertakan sebuah dokumen ataupun catatan yang digunakan. Jadi catatan yang digunakan dalam sistem retur pembelian itu diantaranya ada dua. Yang pertama adalah di memo debit dan yang kedua adalah di laporan pengiriman barang. Ya, itu adalah gambaran untuk terkait dengan di sistem retur pembelian. Lalu apa sebenarnya dari sistem akuntansi utang itu? Ya, di awal tadi sudah saya jelaskan, jadi sedikit saya singgung terkait dengan sistem akuntansi utang. Berbicara sistem itu berarti bagian prosedur yang saling terkaitnya untuk mencapai tujuan tertentu. Maka sistem akuntansi utang, jadi perlu kita pahami utang itu apa sebenarnya. Jadi utang itu bisa dikatakan merupakan kewajiban perusahaan yang timbul akibat adanya transaksi pembelian secara kredit. Timbul akibat adanya transaksi pembelian secara kredit dan harus dibayar tepat waktu. Karena dalam kaitannya di utang ya, itu ada kelemahan. Jadi kelemahan di sistem akuntansi utang itu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kenapa? Tadi pada saat tadi retur dan yang lainnya. Ya,
perusahaan. Jadi pembayaran kewajiban perusahaan kepada pihak luar dengan tepat waktu akan mencerminkan ya adanya bonafiditas. Ya, bonafitas, jadi perusahaan tersebut bonafid, terpercaya, atau perusahaan yang baik kalau mampu mengelola utang dengan baik. Lalu apa bagian-bagian yang terkait dengan sistem utang? Jadi kalau fungsi yang terkait di sistem retur pembelian tadi udah sampaikan, kemudian apa saja sih bagian yang terkait dengan di sistem utang? Jadi ada 3 bagian dalam sistem akuntansi utang, jadi terkait dengan di utang itu. Yang pertama adalah di bagian utang itu sendiri, dan yang kedua adalah bagian pengeluaran kas, dan yang ketiga adalah bagian internal audit. Itu adalah bagian-bagian yang terkait di dalam sistem akuntansi utang. Jadi ada 3 bagian ya. Lalu bagaimana prosedur utang itu? Jadi yang dimaksud dengan prosedur utang itu adalah sejak utang itu timbul, jadi sampai dengan pencatatannya dalam akun utang. Jadi prosedur utang itu jadi kapan mulainya? Jadi dimulai sejak adanya sebuah utang itu timbul ya, sampai utang tersebut dicatat dalam sebuah akuntansi utang. Jadi kalau pembelian, misalnya pembelian barang dagangan, berarti apa? Jadi membeli barang dagangan, debitnya bisa saja persediaan, kreditnya utang usaha. Nah, itu di sistem akuntansi utang. Jadi itu adalah 2 hal yang perlu kita ulas terkait dengan di sistem akuntansi utang. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda coba baca di dalam buku ya, dan juga materi yang saya lampirkan dalam aktivitas ini ya. Semoga ya, memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan penjelasan ini menambah ya, gambaran secara inti di dalam pembelajaran untuk sistem akuntansi utang. Saya cukupkan untuk ulasan ya, sekilas terkait dengan di sistem akuntansi utang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.